Dendam lama akan terbalaskan. Gerindra, PKB, Nasdem dan P3 bersatu usung Anies. Prabowo beri komando, kami siap lawan Jokowi dan Mega. Penting, dan kami sebagai ketua umum partai yang punya konstituen dan pengikut yang cukup besar, tentunya kami sadar akan tanggung jawab tersebut, dan kami berminat untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut dengan sebaik-baiknya. Kelanjutan saja dari silaturahmi dan pertemuan-pertemuan yang secara intensif dilakukan teman-teman jajaran pengurus DPP PKB maupun DPP Gerindra. Alhamdulillah malam hari ini semakin menguat kerjasama itu, dan sampai pada kesimpulan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa PKB dan Gerindra siap bekerja sama secara utuh menyeluruh menjelang dan menyiapkan Pilpres, Pileg dan Pilkada di 2024. Moga-moga kerjasama kita ini bisa terus dilanjutkan bersama partai-partai lain untuk menuju suksesnya Pilpres, suksesnya Pilkada dan suksesnya Pileg di 2024. Kemungkinan ya tidak tertutup kemungkinan, meskipun ya tentu kalau kita bicara dalam konteks KIB itu saya kira kami akan melihat dulu ke dalam ya, kader-kader yang ada di dalam itu peluangnya seperti apa. Tidak harus selalu ketua umumnya ya, bisa juga yang lain, tokoh yang mungkin sudah tidak aktif ya. Nah jadi itu juga harus kita lihat. Saya kira semua menarik ya, semua nama itu menarik. Selain yang tiga itu juga ada saya kira sejumlah nama lain yang memang sudah mengisi saya kira. P3, Koalisi Indonesia Bersatu berpeluang usung capres yang diumumkan Nasdem. Gelora.com. Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani menyatakan, Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB tidak menutup kemungkinan bakal mengusung nama calon presiden 2024 yang sama seperti hasil Rakernas Nasdem. Sebagaimana diketahui, nama-nama yang diumumkan Nasdem tersebut adalah Anies Baswedan, Andika Perkasa, dan juga Ganjar Pranowo. Tidak tertutup kemungkinan, meskipun tentu kalau kita bicara dalam konteks KIB itu, saya kira kami akan melihat dulu ke dalam. Kader-kader yang ada di dalam itu peluangnya seperti apa, katanya saat dihubungi Senin 20 Juni 2022. Menurut Arsul, tokoh yang bakal diusung KIB tidak harus selalu ketua umum partai. Selain itu, bisa juga dari sosok militer atau mantan militer dan kepolisian yang dilirik. Arsul mengatakan semua nama yang diumumkan dari hasil rapat kerja nasional Partai Nasdem sama menariknya. Selain yang tiga itu juga ada sejumlah nama lain yang memang sudah mengisi di ruang media kita, bahwa beliau-beliau itu adalah calon potensial, ujarnya. Bagi P3, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Caimin juga menarik. Sebelum menentukan, mereka masih memikirkan lebih dulu dan tidak ingin terburu-buru mengumumkan. Semua kita akan istikharah, nanti kalau menurut survei langitan itu siapa, menurut survei daratan itu siapa, kata dia. Soal nama Ganjar Pranowo yang diusung, Arsul memahami bahwa Gubernur Jawa Tengah itu sebagai kader PDI Perjuangan. Menurutnya tidak elok jika mengusung nama dari partai lain. Menurut Arsul, langkah itu juga demi menjaga partai-partai lain yang ada di dalam pemerintahan. Pak Ganjar itu kan kader partai politik lain, dalam hal ini PDI Perjuangan, kan tidak pas, tidak etis rasanya kalau kemudian karena katakanlah kita mengusung Pak Ganjar, kita menjadi hubungannya tidak baik, ujarnya. 32 DPW Nasdem dukung Anies Baswedan maju Pilpres. Pengamat,
Nasdem butuh Anies, Anies butuh Nasdem. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menyebut Anies Baswedan dan Partai Nasdem saling membutuhkan. Pernyataan ini mengusul nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan paling banyak diusulkan Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Partai Nasdem sebagai calon presiden untuk diusung pada Pilpres 2024 nanti. Menurut Ujang, tingginya elektabilitas Anies menjadi daya tarik sendiri bagi Nasdem. Sedangkan Anies membutuhkan Nasdem sebagai kendaraan politik menuju Pilpres 2024. Ya, bagusnya memang Nasdem mengusulkan Anies karena Anies memiliki elektabilitas yang lumayan tinggi, lalu juga bisa berefek positif pada Nasdem, ucapnya saat dikonfirmasi Minggu 19 Juni 2022. Orang nomor 1 di DKI Jakarta ini turut dianggap sebagai sosok yang dekat dengan Nasdem. Ia menyebut Anies pernah menjadi pendiri Nasdem sebelum menjadi partai. Bagusnya memang seperti itu, jadi capresnya bisa Anies, cawapresnya bisa-bisa dari partai koalisi yang lain. Karena Nasdem butuh Anies, Anies butuh Nasdem, lanjutnya. Ya, saya melihatnya kalau ingin aman, ingin bagus naik, Anies ya yang perlu didukung. Saya melihatnya seperti itu dibandingkan dua capres lainnya. Mungkin saja Nasdem akan mendapatkan efek elektoral dari pencalonan Anies itu. Kita lihat dari 3 yang diusulkan, mungkin hanya Anies yang bisa dianggap menaikkan elektoralnya Nasdem. Tapi itu kan perlu diuji. Tapi saya melihatnya seperti itu ya, pungkasnya. Dilansir dari tribunnews.com, sejumlah nama diusulkan untuk menjadi bakal calon presiden 2024 dalam rapat kerja nasional Nasdem. Nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi yang paling banyak diusulkan oleh 34 Dewan Pimpinan Wilayah Nasdem pada Dewan Pimpinan Pusat Nasdem dalam Rakernas lanjutan pada Kamis 16 Juni 2022. Secara keseluruhan ada 32 DPW Nasdem yang merekomendasikan Anies Baswedan sebagai capres untuk Pilpres 2024 mendatang. Sementara 29 DPW Nasdem mengusulkan nama Ganjar yang merupakan kader PDIP. Terakhir, Menteri BUMN Erick Thohir menjadi nama ketiga yang paling banyak diusulkan, total oleh 16 DPW Nasdem. Selain ketiga nama tersebut muncul nama 2 Jenderal TNI dalam Rakernas Nasdem. Mereka adalah Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Sementara itu, 2 sosok yang sempat bertemu Ketua Umum Nasdem Surya Paloh justru tak masuk daftar rekomendasi, yaitu Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Terima kasih telah mengunjungi channel ini. Kami hanya sebatas menginformasikan, Adalah yang memutuskan.